Halo adik-adik mahasiswa, kami dosen tim teaching mata kuliah akuntansi digital membuat video pembelajaran. Nah, tujuan dari video ini agar adik-adik mahasiswa dapat lebih maksimal dalam mempelajari dan memahami materi-materi yang telah disampaikan dosen. Nah, pada kesempatan ini, video pembelajaran terkait teori akuntansi digital, yaitu materi ketiga mengenai adjusting the accounts. Jadi pada materi ketiga ini kita akan mengupas terkait ayat jurnal penyesuaian. Nah, fokus pada materi ketiga ini adalah bagaimana nanti kita melakukan jurnal penyesuaian, akun-akun apa saja yang perlu kita sesuaikan. Untuk materi ketiga nanti ada 4 topik yang akan kita pelajari. Yang pertama tentang akuntansi basis aktual dan penyesuaian. Sebelum kita membahas tentang akuntansi basis aktual, pertama kita harus tahu bahwa akuntansi memiliki periode. Nah, periode akuntansi ini ada per bulan, per triwulan, per catuwulan, dan per tahun. Untuk periode akuntansi yang lebih pendek daripada 1 tahun buku penuh, itu disebut periode interim. Oke, jadi periode interim ini periode pelaporan keuangan yang lebih pendek daripada 1 tahun buku penuh. Nah, kemudian ada yang namanya tahun fiskal. Nah, tahun fiskal ini merupakan periode 1 tahun pada periode akuntansi. Untuk tahun fiskal ini menggunakan tahun kalender yang dimulai pada 1 Januari dan berakhir pada 31 Desember. Oke, kemudian ada accrual versus cash basis accounting. Oke, basis kas dan basis aktual. Jadi dalam akuntansi ini ada 2 pencatatan atau 2 pendekatan dalam pencatatan transaksi akuntansi. Yang pertama itu ada cash basis. Nah, penjelasan sederhananya itu sesuai namanya, yaitu cash basis atau berbasis kas. Artinya, transaksi hanya dicatat apabila ada kas yang diterima atau ada kas yang dikeluarkan. Nah, pada cash basis ini ditekankan bahwa transaksi hanya dicatat apabila ada aliran kas. Artinya pendapatan hanya akan dicatat apabila ada kas masuk, sebaliknya beban hanya akan dicatat apabila ada kas keluar. Oke. Kemudian yang kedua itu ada pendekatan accrual basis. Nah, ini kebalikan dari cash basis. Jadi di accrual basis ini proses pencatatan transaksi akuntansi di mana transaksi dicatat pada saat terjadi, meskipun kita belum menerima ataupun mengeluarkan kas. Nah, perbedaan accrual basis dan cash basis ini bisa kita lihat. Jadi, cash basis ini biasanya pencatatannya lebih sederhana, tidak begitu kompleks, dan biasanya digunakan oleh kantor-kantor kecil atau UMKM. Sedangkan untuk accrual basis biasanya digunakan oleh perusahaan besar. Nah, agar lebih mudah kita pahami, kita ilustrasikan, misalnya perusahaan menerima adanya tagihan listrik. Nah, dengan pendekatan cash basis, maka tagihan listrik ini saat diterima tidak akan dicatat atau di jurnal. Tagihan listrik ini hanya disimpan dan tidak dilaporkan dalam laporan keuangan karena belum ada aliran kas yang terjadi. Sedangkan dengan pendekatan accrual basis, perusahaan langsung mencatat ke dalam jurnal, yaitu dengan mengakui beban pada debit dan hutang pada kredit, meskipun belum ada aliran kas yang terjadi. Namun transaksi itu harus dicatat pada saat itu juga. Jadi di laporan akhir nanti, perusahaan akan menyajikan adanya kewajiban pembayaran listrik. Nah, misalnya pada layar ini accrual
versus cash basis accounting. Nah, jadi ini Job menyelesaikan pekerjaannya pada Januari, namun dia dibayar pada Februari sebesar $20. Nah, ini menurut cash accounting ini, cash basis, maka dicatatnya itu pada Februari. Sedangkan menurut accrual accounting dicatat langsung pada saat itu juga, yaitu pada saat Januari, pada saat dia menyelesaikan pekerjaannya. Kemudian selanjutnya ini ada job menyelesaikan pekerjaannya di Januari, dibayar di Januari juga. Maka cash basis langsung mengakui adanya aliran masuk, yaitu sebesar $25 langsung dicatat pada Januari. Begitu juga dengan accrual basis itu langsung dicatat. Kemudian selanjutnya ini ada job menyelesaikan pekerjaan di Januari namun dibayar di Februari. Nah, jadi untuk cash basis ini maka dicatatnya di Februari. Jadi tadi yang pertama $20 dibayar di 20 Februari, kemudian yang ketiga $15 dibayar di Februari. Maka pada Februari menurut cash basis ini ada $35. Sedangkan untuk accrual basis semua dicatat pada saat transaksi itu terjadi sebesar $60. Nah, jadi begitu perbedaan accrual basis dan cash basis. Oke, selanjutnya kita masuk ke penyesuaian. Oke, jadi penyesuaian itu apa? Penyesuaian itu menyesuaikan nilai atau nominal yang ada pada akhir periode. Nanti pada akhir periode ada beberapa akun yang perlu disesuaikan. Akan dilihat sisa berapa perlengkapannya, berapa yang terpakai. Oh, ternyata masih ada pendapatan yang belum diterima atau ada beban yang belum dibayar. Nah, jadi akun-akun ini perlu disesuaikan di akhir periode. Jadi, tujuan dilakukannya jumlah penyesuaian ini untuk menyesuaikan akun-akun pada akhir periode untuk mendapatkan cerminan kondisi keuangan yang sebenarnya, agar laporan keuangan yang dihasilkan ini memiliki data yang benar, akurat, dan wajar. Data laporan keuangan ini nantinya akan dipakai oleh pemakai informasi keuangan. Jadi kalau misalnya kita tidak menyesuaikan akun-akun pada akhir periode, tentunya laporan keuangan kita ini nanti tidak akurat, tidak benar, tidak wajar, tidak mencerminkan nilai yang sebenarnya. Sehingga jika pemakai informasi keuangan mengambil keputusan itu nanti akan salah atau tidak akurat. Oke, kemudian untuk jurnal penyesuaian ini ada jurnal penyesuaian untuk deferrals, adjusting entries for deferral. Jadi arti deferral itu penangguhan pengakuan atas suatu beban yang telah dibayar atau pendapatan yang telah diterima. Oke, kita masuk ke akun-akun yang termasuk dalam adjusting entries for deferral itu. Yang pertama ada prepaid expense atau beban dibayar di muka. Nah, beban dibayar di muka ini artinya perusahaan sudah melakukan pembayaran untuk suatu beban, namun pembayaran ini melebihi satu periode akuntansi. Makanya kita perlu melakukan penyesuaian agar kita bisa mengetahui beban yang sebenarnya pada akhir periode yang sekarang. Misalkan, ini ada contoh, pada tanggal 1 Oktober 2023, perusahaan ini membayar premi asuransi untuk 1 tahun sebesar 1.200.000. Artinya perusahaan ini membayar premi asuransi untuk 1 Oktober 2023 sampai 1 Oktober 2024. Nah, jadi untuk akhir periode 2023 kan masih berlangsung 3 bulan. 3 bulan ini sudah menjadi beban. Dihitung dari Oktober, November, Desember. Nah, sedangkan sisanya yang 9 bulan itu
untuk yang tahun 2024. Artinya belum terjadi di tahun 2023. Berarti yang sudah menjadi beban itu adalah 3 bulan. Maka 3 bulan dibagi 12, karena tadi perusahaan membayar untuk 1 tahun, kemudian dikali nominal preminya, maka didapat hasil 300.000. Jadi 300.000 ini merupakan beban yang sudah terjadi di akhir periode 2023. Nah, misalkan perusahaan membayar premi asuransi untuk 2 tahun, maka nanti perhitungannya bulan yang telah menjadi beban dibagi dengan 24 atau periodenya. Oke, pada gambar ini disebutkan bahwa bagian aset ini berkurang, kemudian bagian beban bertambah. Nah, jadi beban asuransi bertambah, kemudian asuransi dibayar di muka ini berkurang. Oke, kemudian yang kedua ada perlengkapan. Oke, jadi perlengkapan ini juga perlu kita sesuaikan. Artinya kita mau melihat perlengkapan yang sudah terpakai itu berapa. Jadi perlengkapan ini kan merupakan aset perusahaan yang masa penggunaannya itu kurang dari 1 tahun. Jadi pada akhir periode ini biasanya perusahaan menghitung sisa berapa nilai persediaan ini. Kemudian yang sudah terpakai itu berapa? Yang sudah terpakai itu berarti yang sudah menjadi beban. Oke, jadi misalkan nih dalam neraca saldo terdapat perlengkapan sebesar 4.500.000. Kemudian setelah dihitung nilai perlengkapan masih ada 3.300.000. Artinya yang sudah menjadi beban itu sebesar 4.500.000 dikurang 3.300.000. Berarti yang sudah menjadi beban itu 1.200.000. Maka beban bertambah di debit, kemudian perlengkapan kita berkurang karena sudah kita pakai, maka di kredit. Oke, kemudian untuk insurance atau asuransi itu termasuk dalam beban dibayar di muka. Oke, kemudian yang ketiga ada depreciation atau penyusutan aktiva tetap. Oke, jadi untuk aktiva tetap ini kita juga harus melakukan penyesuaiannya, karena aktiva tetap merupakan aktiva yang digunakan oleh perusahaan lebih dari 1 periode akuntansi, misalnya gedung, kendaraan, peralatan mesin, dan lainnya. Jadi ada rumus untuk menghitung penyusutan. Kita menggunakan rumus metode garis lurus. Rumusnya itu harga perolehan kurang nilai residu dibagi umur ekonomis. Nah, misalkan pada 1 April kita beli sepeda motor seharga 12.500.000. Kemudian masa manfaat atau umur ekonomisnya ini ditaksir 4 tahun dan bernilai residu 500.000. Maka kita hitung dahulu berapa penyusutan per tahunnya. Kita hitung dengan menggunakan rumus, kemudian kita kali dengan bulan yang sudah menjadi beban, yaitu April hingga Desember nanti itu ada 9 bulan, yaitu April, Mei, Juni, Juli, Agustus, September, Oktober, November, Desember. Ada 9 bulan yang sudah menjadi beban. Dibagi 12, maka hasilnya 2.250.000. Kemudian beban bertambah di debit, kemudian akumulasi penyusutan di kredit. Nah, untuk 9/12 ini, kenapa kita bagi dengan 12? Karena tadi kita sudah menghitung penyusutan per tahunnya. Jadi kita sudah dapat hasil per tahunnya, makanya kita bagi dengan 12 bulan. Kemudian yang keempat itu ada unearned revenue atau pendapatan
diterima di muka. Nah, jadi untuk pendapatan diterima di muka, ini artinya perusahaan ini belum menyelesaikan suatu pekerjaannya, tetapi dia sudah menerima pembayaran atas pekerjaannya tersebut. Jadi perusahaan ini mencatat sebagai hutang. Misalkan nih contohnya nih tanggal 1 September 2023 diterima sewa untuk 1 tahun sebesar 2.400.000. Nah, berarti perusahaan ini sudah menerima uangnya, tapi masa berlaku sewanya itu sampai 1 September 2024. Jadi, sampai akhir periode 2023, akhir Desember 2023 ini, si perusahaan ini harusnya mendapatkan pendapatan itu baru yang 4 bulan. Namun dia sudah memperoleh sebesar 2.400.000, makanya ini perlu kita sesuaikan. Oke, jadi untuk bulan yang sudah menjadi pendapatannya itu dari September, Oktober, November, Desember 4 dibagi 12 karena diterima sewanya untuk 1 tahun. Kemudian kali dengan nominalnya 2.400.000, maka yang sudah menjadi pendapatan perusahaan itu 800.000. Nah, pendapatan jika bertambah itu di sebelah kredit. Nah, kemudian sewa diterima dibuka atau dalam kategori liabilitas atau hutang itu berkurang di sebelah debit. Nah, kita lihat ini ada gambar ya. Liability itu di debit ya berkurang, kemudian revenue-nya itu bertambah di kredit. Nah, itu untuk adjusting entries yang for deferral. Nah, kemudian ada juga adjusting entries yang for accrual. Jadi penyesuaian untuk accrual. Jadi accrual itu adalah suatu beban yang belum dibayar atau pendapatan yang belum diterima. Oke, ada akun apa saja? Yang pertama ada accrued revenue atau pendapatan yang masih harus diterima. Oke, jadi pendapatan yang masih harus diterima, misalnya nih perusahaan ini membeli obligasi seharga 1.500.000, kemudian ada bunganya. Biasanya bunganya ini per tahun. Nah, artinya 1 September, kemudian sampai 1 September 2024, ini perusahaan akan cair bunganya yang sebesar 20% dari 1.500.000. Namun, karena obligasi ini memiliki jangka waktunya atau jatuh temponya, jadi obligasi bunganya ini baru bisa cair setelah jatuh temponya. Jadi sebelum jatuh tempo, bunganya belum bisa dicairkan. Makanya itu menjadi piutang si perusahaannya. Jadi 1 September sampai akhir Desember 2023 itu seharusnya perusahaan sudah menerima bunga sebesar 100.000, namun belum bisa dicairkan, makanya masih menjadi piutang perusahaan. Oke, jadi September, Oktober, November, Desember ada 4 bulan dibagi 12 kali bunganya 20% kali nominalnya 1.500.000. Hasilnya itu 100.000. Jadi karena piutang bertambah di debit, kemudian pendapatan bertambah di sebelah kredit. Nah, ini contoh untuk pendapatan yang masih harus diterima. Kemudian contohnya selain obligasi bisa juga deposito. Kemudian yang kedua ada accrued expense atau beban yang masih harus dibayar. Nah, beban yang masih harus dibayar artinya perusahaan ini masih memiliki kewajiban
Artinya beban ini sudah terjadi, tetapi sampai di akhir periode akuntansi belum kita bayarkan. Nah, biasanya ini contohnya itu hutang gaji atau beban gaji. Nah, contohnya nih, perusahaan ini biasanya melakukan pembayaran gaji karyawan setiap minggu sebesar 1.200.000, kemudian pembayaran gaji dilakukan setiap hari Sabtu. Nah, untuk periode akuntansi yang 2022 ini tutup bukunya 31 Desember itu jatuhnya di hari Jumat. Jadi kan si perusahaan ini membayar gaji itu setiap hari Sabtu. Artinya 1 Januari 2023 perusahaan baru membayarkan gaji karyawannya. Namun saat tutup buku ini kita harus sudah mencatat transaksi yang terjadi. Makanya masih menjadi beban gaji pada hutang. Perusahaan ini masih berhutang sebesar 5/6, 5 didapat dari karena jatuh temponya hari Jumat ya, Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat ada 5 hari, dibagi seminggu 6 kali nominalnya, maka beban gaji atau pada hutang gaji itu sebesar 100.000 yang masih menjadi kewajiban perusahaan. Kemudian yang selanjutnya itu ada neraca saldo setelah penyesuaian dan laporan keuangan. Oke, kita akan menyiapkan neraca saldo setelah penyesuaian. Nah, misalkan nih kita tadi sudah melakukan jurnal penyesuaian. Oke, jadi dari awal kita sudah menjurnal, membuat ke buku besar, kemudian saldo-saldo yang dari buku besar dipindahkan ke neraca saldo, kemudian kita lakukan jurnal penyesuaian. Nah, jadi kita harus membuat neraca saldo setelah jurnal penyesuaiannya. Jadi kita perlu menyesuaikan antara neraca saldo dengan jurnal penyesuaian yang sudah kita buat. Kita jumlahkan dan kita kurangkan. Misalkan nih piutang usahanya di neraca saldo di debit 21.900.000. Ternyata di jurnal penyesuaian juga ada debit sebesar 2.310.000. Maka ini perlu kita tambahkan atau kita sesuaikan. Maka piutang usaha nanti sebesar 24.250.000. Begitu juga dengan beban habis pakai ini, neraca saldo nominal di debitnya 1.820.000, ternyata di jurnal penyesuaian di kredit sebesar 1.520.000. Maka nanti debitnya sisa 300.000. Nah, ini kita perlu menyesuaikan semua akun-akun yang berhubungan. Nah, kemudian jangan lupa setiap debit kredit itu harus balance. Oke. Nah, jadi kira-kira materi pertemuan ketiga itu adalah membahas tentang jurnal penyesuaian. Ada akun yang perlu kita sesuaikan, kemudian setelah kita sesuaikan, kita perlu buat ke neraca saldo setelah penyesuaian. Nah, kemudian untuk di materi berikutnya itu baru akan kita pelajari lagi lebih ke dalamnya proses siklus akuntansi ini. Kita akan masuk ke laporan laba ruginya, laporan neracanya, kemudian kita membuat neraca lajur atau kertas kerja. Nah, demikianlah untuk video pembelajaran materi pertemuan ketiga. Semoga adik-adik mahasiswa bisa memahaminya ya.